Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada kebenaran mengejutkan yang hanya sedikit diajarkan, yang tidak tertulis dalam buku-buku biasa, juga tidak dibisikkan oleh banyak pembimbing spiritual. Semakin berat ujianmu, semakin dekat kamu dengan lompatan monumental dalam takdirmu. Ini bukan tentang motivasi murahan, ini adalah hukum energi spiritual, prinsip yang sering kita lupakan. Ketika Allah dan semesta mengizinkan cobaan terberat terjadi, itu berarti kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang luar biasa besar. Pernahkah kamu merasa seolah-olah tidak ada yang berjalan lancar? Bahwa hidup ini sangat sulit untuk ditanggung, seolah-olah sedang diuji tanpa ampun. Jika ya, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa hanya sedikit orang yang mampu bertahan sampai cahaya itu muncul? Apa tanda-tanda bahwa penderitaan ini benar-benar akan segera berakhir? Dan bagaimana kita bisa tahu jika kita sangat dekat dengan jawaban yang kita minta dalam diam? Jawabannya tidak sederhana, tetapi satu hal yang pasti. Jiwa-jiwa terpilih menunjukkan karakteristik unik ketika cobaan terberat mereka mendekati akhir. Sebuah energi baru muncul, intuisi menajam, dan semesta tampaknya mengirimkan sinyal melalui mimpi, simbol, dan sensasi yang tidak dapat dijelaskan. Namun hanya mereka yang terjaga dan cukup kuat yang mampu menangkap pesan ini. Jadi, jika kamu merasa sudah terlalu lama berada di titik terendah, jika kamu menangis dalam diam malam demi malam dan bertanya kapan ini akan berakhir, video ini tidak datang kepadamu secara kebetulan. Ini adalah panggilan yang kamu butuhkan. Ini bukan hanya sebuah video, ini adalah tanda bahwa semesta sedang berbicara melalui layar di depanmu. Aku menantangmu untuk menonton sampai selesai, karena hingga akhir video ini, kamu akan tahu bahwa ujian terberatmu akan segera berubah menjadi berkah yang melawan logika. Tapi hanya jika kamu benar-benar siap untuk melihat dengan mata jiwa. Sebelum kita menyelam lebih dalam, aku mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana untuk memanifestasikan energi positifmu hari ini. Tekan tombol suka sekarang juga jika kamu merasa sedang melalui ujian besar. Berlangganan saluran ini untuk memastikan kamu tidak pernah melewatkan pesan-pesan penting dari semesta dan dari Allah. Dan di kolom komentar, tulis, "Aku menerima transformasi," jika kamu percaya bahwa cobaanmu akan segera diganti dengan mukjizat. Kita sudah ribuan jiwa terpilih di sini dan kamu adalah bagian vital dari perjalanan spiritual ini. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Kamu merasa lelah tanpa sebab, tapi tetap bangkit. Ada kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, bukan karena kelebihan kerja atau kurang tidur, melainkan seperti beban menggantung di dada, menguras keinginan tanpa alasan jelas. Kamu merasa kosong, namun tetap melanjutkan hari. Bahkan di tengah keramaian, kamu merasa sendirian. Tidak ada yang tampaknya benar-benar mengerti apa yang kamu lalui. Dan anehnya, dalam momen-momen ini, kamu tidak menyerah. Kamu masih bisa tersenyum meskipun hatimu hancur berkeping. Kamu masih bisa berdiri meskipun jiwamu diambang kehancuran. Ini bukan hanya kekuatanmu. Ini adalah sesuatu yang lebih besar yang menopangmu, sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Ini adalah kekuatan Allah, Tuhan, yang tahu bahwa kamu sedang diuji, bukan dihukum. Kelelahan ini tidak datang karena kamu salah jalan, melainkan justru karena kamu berada di jalan yang benar. Semakin dekat seseorang dengan takdirnya, semakin berat ujiannya. Sama seperti panah yang ditarik ke belakang sebelum diluncurkan ke target. Mungkin kamu merasa sedang ditarik ke titik terendah. Namun, dari sanalah kamu akan melesat. Allah dan semesta sedang memurnikanmu, memisahkanmu dari yang tidak perlu,
menguatkan langkah-langkahmu sebelum kamu diposisikan di tempat yang lebih tinggi. Itulah mengapa kamu lelah, gelisah, dan terkadang merasa tersesat. Tapi di balik semua itu, sebuah skenario ilahi sedang berjalan. Sebuah perjalanan menuju versi dirimu yang selama ini kamu doakan dalam diam. Dan jika hari ini kamu masih bisa bangkit, bahkan tanpa tahu alasannya, itu berarti jiwamu masih terhubung dengan harapan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, langit mencatatnya sebagai kemenangan. Ini bukan tentang seberapa keras kamu berjuang, tapi seberapa dalam kamu percaya. Saat segalanya terasa tanpa makna, kamu adalah bukti bahwa Allah, Tuhan, tidak meninggalkanmu, meskipun dunia seolah menjauh. Jadi jangan berhenti. Kamu mungkin berada di tikungan terakhir. Jangan biarkan kelelahan menghalangimu melihat bahwa garis finish sudah dekat. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan mengerti bahwa seluruh rasa sakit itu punya tujuan. Kamu sedang dibangun, bukan dihancurkan. Bab 2. Semesta mengirimkan simbol misterius. Pernahkah kamu merasa seolah-olah alam sedang berbicara kepadamu? Seekor burung hitam yang berulang kali melintasi jalanmu, angka kembar yang terus-menerus muncul di jam, plat nomor mobil, atau total belanja, atau bahkan sekuntum bunga yang mekar sendirian di tempat yang tidak mungkin. Semuanya terasa acak, tapi tidak terasa seperti kebetulan. Kamu merasa diawasi, seolah-olah semesta sedang mengirimkan pesan, dan hatimu menangkapnya meskipun logikamu belum sepenuhnya memahaminya. Ada desakan lembut, bisikan tanpa suara yang membuatmu berhenti dan merenung. Apa arti semua ini? Dan anehnya, ketika kamu lebih memperhatikan, semuanya terhubung, seperti kepingan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Ini bukan ilusi. Ini adalah tanda-tanda alam berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sedang bangkit. Simbol-simbol ini muncul bukan untuk menakutimu, tapi untuk membangunkanmu. Karena seringkali, sebelum perubahan besar, semesta mengguncang realitas kita dengan keanehan-keanehan kecil. Semua ini punya tujuan, kode peringatan, atau bahkan konfirmasi bahwa kamu sedang mengikuti arah yang telah digariskan untukmu. Kadang kamu merasa gelisah tanpa sebab karena jiwamu sudah membaca sinyalnya sebelum logikamu bisa memprosesnya. Alam tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa. Ketika kamu mulai memperhatikan, kamu menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Kamu sedang diinstruksikan untuk bersiap. Sesuatu yang besar akan datang, dan biasanya semakin sering simbol itu muncul, semakin dekat waktunya. Jadi jangan abaikan pesan-pesan ini. Jangan melihatnya sebagai hal-hal kecil yang berlalu begitu saja. Ketika sesuatu muncul berulang kali dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan, pesan dari alam, dari semesta, mungkin bahkan dari Allah, Tuhan, bahwa waktumu hampir tiba. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Sebuah kekuatan yang lebih besar sedang membimbing langkah-langkahmu, mengorkestrasi skenario yang belum kamu mengerti, tapi suatu hari nanti kamu akan bersyukur karenanya. Percayai intuisimu, karena terkadang intuisi adalah cara Allah, Tuhan, berbicara kepada jiwa yang sedang Dia persiapkan. Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, meskipun perlahan, meskipun diam-diam, itu karena kamu sedang dibentuk untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Bab 3. Orang-orang tertentu tiba-tiba menjauh. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa orang yang dulunya begitu dekat tiba-tiba menjauh tanpa sebab? Mengapa mereka menjadi dingin, jauh, bahkan mengkhianatimu, padahal kamu merasa tidak melakukan kesalahan apapun? Itu menyakitkan, tapi di balik rasa kehilangan itu, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi.
Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi seringkali harus melalui fase penyaringan dari lingkungannya, dari energi yang tidak lagi selaras, dan bahkan dari orang-orang yang kamu pikir akan selalu ada di sana. Ini bukan karena kamu buruk, ini justru karena kamu sedang dimurnikan. Tidak semua orang bisa naik ketika takdirmu sedang menanjak, dan Allah, Tuhan tahu siapa yang hanya menjadi beban, bukan teman. Maka Dia memisahkan mereka diam-diam tanpa banyak gembar-gembor agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Pemisahan yang menyakitkan ini seringkali adalah perlindungan terselubung. Allah tahu apa yang ada di hati yang tidak bisa kamu lihat. Dia tahu siapa yang diam-diam tidak senang melihatmu berkembang. Siapa yang memelukmu sambil menyembunyikan pisau di belakang punggungnya. Jadi, ketika hubungan mulai retak, ketika jarak terbentuk tanpa sebab jelas, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Lihatlah dengan mata jiwa, kamu sedang dibebaskan, dilepaskan dari ikatan yang hanya menahanmu, agar kamu bisa terhubung dengan yang lebih tinggi. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tapi nanti kamu akan menyadari bahwa kehilangan ini adalah bentuk kasih sayang ilahi. Berkah besar tidak bisa datang ke ruang yang masih penuh energi lama. Sesuatu harus keluar agar sesuatu yang baru bisa masuk. Jadi, ketika kamu melihat orang-orang menjauh satu persatu, jangan panik. Jangan berpikir bahwa kamu sedang dihukum. Sebaliknya, kamu sedang dipersiapkan. Kamu sedang disterilkan dari racun. Tak terlihat, diberikan ruang baru agar takdirmu bisa tumbuh tanpa hambatan. Dan percayalah, ketika satu pintu tertutup, bukan hanya satu, tapi banyak pintu akan terbuka. Tapi kali ini, itu bukan pintu-pintu lama dengan pola yang sama. Itu akan menjadi pintu-pintu yang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu. Di sana akan ada orang-orang baru yang tidak hanya akan hadir, tapi juga mendoakanmu. Yang tidak hanya melihatmu naik, tapi juga membantumu naik. Jadi jangan sesali yang telah pergi, terima, lepaskan. Karena yang tersisa bukanlah beban, melainkan tanda bahwa kamu sudah terlalu besar untuk sangkar lama. Bab 4. Kamu memiliki mimpi yang sangat nyata, vivid. Ada malam-malam ketika kamu terbangun dengan napas berat, kening basah oleh keringat, dan hati penuh emosi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mimpi itu terasa sangat nyata. Kamu ingat sebuah cahaya kuat yang menyilaukan, tapi tidak menakutkan. Kamu ingat kakimu melangkah di jalan gunung yang curam, tapi hatimu ringan. Atau kamu melihat dirimu memegang emas, air jernih, atau bahkan berbicara dengan seseorang yang tidak kamu kenal, tapi terasa sangat akrab. Ini bukan mimpi biasa. Jiwa-jiwa terpilih menerima pesan bukan melalui suara, tapi melalui simbol di alam mimpi. Ketika kamu bermimpi hal seperti ini, itu berarti alam bawah sadarmu menyatu dengan energi semesta, menerima pesan yang tidak bisa disampaikan saat kamu terjaga, karena kebisingan dunia terlalu keras bagimu untuk mendengar. Mimpi seperti ini sering datang di masa transisi, saat kamu berada di antara babak lama dan pintu baru. Jiwa yang sedang diuji keras akan menerima penguatan dalam bentuk simbol dan pengalaman batin yang mendalam, karena di saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, Allah, Tuhan, mengirimkan pesan melalui cara bermimpimu. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, melainkan representasi inspirasi dan pencerahan. Mendaki gunung adalah simbol perjuanganmu menuju puncak. Dan emas bukan hanya tentang kekayaan, tapi simbol nilai sejatimu di dalam, bahwa kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang tak ternilai harganya. Jiwa-jiwa yang melewati fase ini akan mengalami sensitivitas luar biasa. Apa yang orang lain anggap tidak penting, kamu bisa merasakannya sebagai sinyal karena mata batinmu sedang dibuka untuk melihat di balik layar realitas.
Jadi, jika belakangan ini kamu mengalami mimpi yang membuatmu tersentuh, jangan abaikan. Jangan buru-buru berpikir itu hanya permainan tidur. Itu adalah pesan paling murni dikirim saat tubuhmu tidur, tapi jiwamu bekerja. Dan ketika kamu bermimpi cahaya, pendakian, atau emas, itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang agung. Tapi sebelum itu datang, jiwamu harus benar-benar yakin, kuat, dan murni. Jangan takut pada apa yang kamu lihat, meskipun terkadang terasa aneh atau membingungkan, karena setiap simbol membawa makna, dan setiap makna sedang mengarahkanmu ke tempat yang Allah, Tuhan, siapkan sejak awal. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah panggilan, dan hanya mereka yang terjaga dalam tidurnya yang mampu menangkap pesan dari langit sebelum takdirnya berubah selamanya. Bab 5. Waktu terasa aneh, terasa lambat dan cepat pada saat yang sama. Pernahkah kamu merasa bahwa waktu telah menjadi sesuatu yang membingungkan? Ada hari-hari ketika 1 jam terasa seperti keabadian, tetapi di hari lain, 1 minggu berlalu dalam sekejap mata. Kamu bingung karena hidupmu berjalan seperti biasa, tapi persepsimu tentang waktu berubah. Ini bukan hanya kelelahan atau stres, ini adalah tanda bahwa kamu sedang melalui distorsi waktu spiritual. Ketika jiwamu berada di bawah tekanan transformasional, persepsimu tentang waktu terguncang karena waktu di dimensi batin tidak bergerak seperti jam di dinding. Ia bisa melambat saat kamu sedang dipersiapkan dan bisa berakselerasi cepat saat waktunya sudah dekat. Sensasi aneh tentang waktu adalah panggilan untuk bangun, untuk menyadari bahwa kamu tidak sedang dalam fase biasa. Kamu berada di gerbang perubahan besar. Distorsi waktu seperti ini adalah gejala bahwa ujianmu sedang di puncaknya. Seperti malam yang terasa panjang sebelum fajar, atau detik-detik yang berlalu lambat saat kamu menunggu berita penting. Begitulah rasanya ketika Allah, Tuhan, sedang membentukmu. Kamu merasa waktu menahanmu, bahwa kamu berada dalam kehampaan, vakum, tidak kemana-mana, hanya menunggu. Namun sebenarnya semesta sedang membangun momentum. Dan ketika waktu mulai berakselerasi lagi, kamu akan terkejut. Segala hal yang kamu tunggu akan datang secara tiba-tiba. Perubahan, bahkan berkah yang tertunda sekian lama, akan turun secara bersamaan, dan kamu akan mengerti mengapa kamu harus begitu sabar, karena waktumu ditahan bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyempurnakanmu. Jadi, jika hari-harimu sekarang terasa aneh, lambat, tapi cepat, kosong, tapi padat, jangan panik. Ini adalah tanda bahwa kamu tidak tertinggal. Sebaliknya, kamu sedang dibimbing. Allah, Tuhan, sedang menyelaraskan waktu jiwamu dengan waktu takdirmu. Semuanya akan terasa tidak logis sebelum akhirnya semuanya jatuh pada tempatnya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu mengapa kamu harus menunggu, mengapa kamu harus sabar, dan mengapa kamu harus kuat ketika segalanya terasa membeku. Karena waktu yang kamu rasa lambat adalah waktu yang sedang mempersiapkan ledakan perubahan cepat. Ketika momen itu tiba, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan bergerak dalam arus takdir yang telah disiapkan untukmu sejak lama, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bab 6. Kamu mulai menerima apa yang dulu kamu tolak. Ada momen dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai menerima hal-hal yang dulu membuatmu marah dan sekarang hanya membuatmu diam. Orang yang dulu kamu benci, sekarang kamu doakan dalam diam. Kekecewaan yang dulu membakar, sekarang kamu biarkan menjadi abu yang terbawa angin. Kamu tidak lagi memaksa hidup mengikuti kehendakmu. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semuanya perlu dipahami, tidak setiap luka perlu dibalas, dan tidak setiap perpisahan perlu dipertanyakan.
Ini adalah titik transisi jiwa ketika kamu tidak lagi berjuang, melainkan memilih ketenangan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bahwa semakin kamu berjuang melawan arus takdir, semakin lelah kamu. Dan kamu mulai belajar untuk berserah. Berserah bukan karena kalah, tapi berserah pada kehendak yang lebih tinggi, kehendak Allah, Tuhan. Tingkat kesadaranmu sedang meningkat, dan ketika kesadaran meningkat, pandanganmu terhadap dunia juga berubah. Kamu tidak lagi melihat peristiwa sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi menganggap kehilangan sebagai akhir, tapi sebagai cara Allah membersihkan jalanmu. Kamu mulai melihat bahwa di balik segala sesuatu yang dulu kamu tolak, ada berkah yang belum siap kamu terima. Hatimu lebih lapang. Kamu tidak lagi terikat pada seharusnya, melainkan membiarkan hidup mengalir apa adanya. Dan ketika ini terjadi, energi di sekitarmu berubah. Yang dulu kamu kejar mulai mendekat. Yang dulu kamu minta sambil menangis mulai datang diam-diam. Karena semesta hanya memberikan berkah pada hati yang siap. Dan kesiapan ini seringkali datang dalam bentuk penerimaan dan pasrah. Jadi, jika hari ini kamu merasa lebih damai, lebih tenang, bahkan dalam kondisi yang belum sempurna, itu tidak tanpa makna. Itu adalah bukti bahwa hatimu telah melewati badai yang dulu terasa mustahil untuk dilewati. Kamu bukan lagi versi lama dirimu. Kamu naik level dalam pemahaman jiwa. Dan saat kesadaranmu naik, berkah akan turun, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mengizinkan dirimu terbuka untuk menerima. Ingat, berkah tidak turun ke hati yang penuh kemarahan, melainkan ke hati yang bersih dari dendam dan tekanan. Dan ketika kamu mulai menerima apa yang dulu kamu tolak, pada saat itulah pintu tak terlihat mulai terbuka, dan hidupmu sedikit demi sedikit akan berubah tanpa kamu sadari, menjadi jauh lebih ringan, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bab 7. Muncul kesendirian yang damai. Tiba-tiba, hidup terasa lebih sunyi. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena hatimu terasa sedang ditarik menjauh dari keramaian. Kamu mulai menikmati waktu sendirian, tidak lagi mendambakan validasi, dan tidak terganggu ketika tidak ada yang menelepon. Sebelumnya, kamu mungkin takut pada kesendirian. Sekarang, kamu menyadari bahwa dalam keheningan ada ketenangan yang tidak ditemukan di tengah keramaian. Rasa kesendirian ini bukanlah kutukan, melainkan ruang suci. Allah, Tuhan, sedang menarikmu ke tempat di mana kebisingan dunia tidak lagi mendominasi, agar kamu bisa mulai mendengarkan suaranya. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang agung selalu menerima jeda, bukan untuk dihentikan, tapi untuk ditenangkan. Karena sebelum menerima hal-hal luar biasa, kamu harus terlebih dahulu dibawa ke kedalaman dirimu. Kesendirian ini tidak berarti kamu ditinggalkan. Sebaliknya, kamu sedang dipilih. Jiwa-jiwa terpilih tidak dibentuk di tengah sorak-sorai, tapi di ruang-ruang sunyi penuh perenungan. Di sanalah kamu akan menemukan versi terdalam dirimu, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebisingan. Kamu mulai memperhatikan hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu mulai menangis tanpa tahu sebabnya, tapi merasa sedang dimurnikan. Kamu mulai merenung bukan karena lemah, tapi karena hatimu menjadi peka terhadap hal-hal yang lebih tinggi. Allah, Tuhan, sedang mengundangmu berbicara, tapi bisikannya hanya bisa didengar saat semuanya hening. Jadi, jangan tolak kesendirian ini. Terimalah sebagai undangan dari langit, karena tidak semua orang diberi waktu untuk duduk bersama Allah, Tuhan, dalam keheningan suci. Jika kamu sekarang merasa sendirian, tapi damai, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan.
Karena sebelum panggung besar dibuka, protagonis selalu disembunyikan agar siap, agar kuat, dan agar tidak tumbang saat lampu sorot datang. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang diarahkan. Jadi, biarkan keheningan ini membentukmu. Biarkan ruang kosong ini menjadi tempat kamu menyembuhkan, merenung, dan menyatu. Karena dari tempat kesendirian inilah langkah-langkah besar akan dimulai. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan bangkit kembali. Bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai individu yang jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih siap untuk menerima cahaya yang telah disiapkan untukmu sekian lama. Bab 8. Muncul dorongan kuat untuk berbuat baik. Sekecil apapun itu, di tengah luka yang belum sembuh, kamu tetap ingin berbuat baik. Bahkan dengan hati hancur berkeping, kamu tetap tersenyum pada orang asing. Bahkan dengan dompet kosong, kamu tetap ingin memberi, berdonasi, meskipun hanya sedikit. Kamu melihat seekor kucing kelaparan dan berhenti sejenak untuk memberinya makan. Kamu membaca bahwa seseorang sakit dan mengetik doa, bahkan tanpa diminta. Dan kamu bertanya-tanya mengapa pada saat kamu sendiri butuh bantuan, hatimu ingin membantu. Ini tidak biasa. Ini adalah dorongan dari jiwa yang sedang dimurnikan. Karena ketika kamu terus memilih kebaikan dalam kondisi yang kurang ideal, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah, Tuhan, sedang mengubahmu menjadi saluran bagi cahayanya. Jiwa seperti itu tidak sedang dihukum, ia sedang diangkat, dipersiapkan, dan disucikan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kebaikan yang kamu praktikkan sekarang mungkin terlihat kecil di mata dunia, tapi di mata langit, itu adalah bukti bahwa jiwamu telah melewati ujian terbesar, tidak menjadi pahit meskipun telah terluka. Dan hanya sedikit jiwa yang bisa mencapai tahap ini. Banyak orang menjadi keras saat hidup menghantam, tapi kamu menjadi lebih lembut. Banyak yang menyimpan dendam, kamu berdoa. Banyak yang menarik diri, kamu memberi, berdonasi. Dan inilah rahasia besar yang jarang disadari. Saat kamu sedang diuji, tapi tetap memilih untuk berbuat baik, semesta sedang mencatat. Bukan untuk memuji, tapi untuk mengukur seberapa dalam sumber kebaikanmu. Dan ketika kebaikanmu tidak lagi bergantung pada situasi, itulah tanda bahwa kamu siap menerima sesuatu yang besar. Karena kamu telah menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya, bahkan saat tidak ada yang melihat. Jadi jika belakangan ini kamu merasa terdorong untuk membantu, memberi, merawat, meskipun tidak ada yang tahu, meskipun kamu sendiri sedang kesulitan, jangan abaikan dorongan ini. Ini adalah gerakan dari dalam jiwa yang sedang disentuh oleh cahaya. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi saluran kebaikan yang lebih besar lagi. Dan sebelum Allah, Tuhan, mempercayakan berkah besar, Dia akan mengamati apakah kamu bisa tetap baik meskipun tidak diberikan kemudahan. Jika jawabannya ya, maka bersiaplah. Karena ketika kebaikanmu tulus, berkah tidak akan datang perlahan. Mereka akan turun berlimpah, tiba-tiba, dan dalam cara yang tidak kamu duga. Dan kamu akan menyadari bahwa seluruh rasa sakitmu tidak sia-sia. Itu membentukmu menjadi seseorang yang tidak hanya kuat, tapi juga layak menerima cahaya. Bab 9. Tiba-tiba, kamu tidak lagi merasa takut. Ada momen dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi merasa takut. Bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak lagi sama. Sebelumnya, hal-hal kecil bisa membuatmu panik. Sebelumnya, pendapat orang lain bisa menggoyahkanmu, tapi sekarang kamu tetap tenang, damai. Bukan karena tidak peduli, tapi karena hatimu sudah berkali-kali hancur dan kamu belajar membangunnya kembali dengan lebih kokoh, lebih dalam, dan lebih murni.
Ketakutanmu perlahan menghilang, bukan karena hidup lebih mudah, tapi karena jiwamu sudah tahu bahwa setiap badai akan berlalu dan kamu selalu bisa bertahan. Ini adalah kekuatan yang tidak dibuat-buat. Ia muncul dari proses panjang yang tak terlihat, dari air mata yang tak seorang pun lihat, dan dari doa-doa dalam diam yang kamu bisikkan dalam kesendirian terdalam. Ketika kamu sampai pada titik ini, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu bisa duduk sendirian dalam keheningan dan tidak merasa kehilangan apapun. Kamu melihat masalah datang, tapi tidak gemetar. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berdiam. Ini bukan pasrah putus asa. Ini adalah bentuk kepercayaan, keyakinan tertinggi, karena kamu sudah melihat cukup banyak kejatuhan dan tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Pada titik ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tahu siapa dirimu, tahu kekuatanmu, dan tahu bahwa jalan yang sedang kamu ikuti memiliki makna yang hampir selesai. Jiwa yang hampir sepenuhnya ditempa akan memancarkan kekuatan yang tenang, tidak akan meledak-ledak, tapi dalam, tidak akan banyak bicara, tapi setiap langkah akan membawa energi yang luar biasa. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak lagi takut, bahkan pada hal-hal yang dulu membuatmu gemetar, itu adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase akhir pembentukan jiwamu. Kamu tidak menjadi kuat dalam semalam. Kamu kuat karena pernah rapuh dan tidak lari dari rasa sakit. Kamu menghadapinya, merasakannya, dan sekarang mengatasinya. Ketenangan di dalam dirimu adalah kekuatanmu. Ketenanganmu adalah tanda bahwa badai tidak bisa lagi mengguncang hatimu seperti dulu. Dan sebentar lagi, ketika pembentukan ini selesai, hidupmu akan berubah. Kamu akan menerima yang tertunda karena kamu siap, tidak hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Dan semesta tahu bahwa jiwa yang tidak lagi takut adalah jiwa yang siap menerima tanggung jawab dan berkah yang lebih besar dari sebelumnya. Bab 10. Energi tubuhmu berubah. Pernahkah kamu merasa tubuhmu berubah tanpa sebab jelas? Jantungmu berdetak lebih cepat atau lebih dalam tiba-tiba. Kulitmu menjadi lebih sensitif terhadap sentuhan, cahaya, atau bahkan suara. Kadang kamu merasa hangat di dalam, di lain waktu merinding, seolah-olah sedang ditarik dari dimensi yang berbeda. Ini bukan penyakit atau sesuatu yang sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika medis. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri. Jiwa yang sedang naik level membawa frekuensi energi baru, dan tubuh fisik perlu menyelaraskan dengan getaran itu. Itulah mengapa kamu merasa aneh, karena kamu tidak lagi beroperasi pada frekuensi lama. Gelombang baru sedang masuk ke sistemmu, dan tubuhmu sedang membuka jalur agar energi ini mengalir tanpa hambatan. Perubahan ini bukan gejala penyakit, ini adalah proses pemurnian. Ketika jiwa sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang besar, tubuh tidak bisa diam. Ia akan mulai membersihkan sisa-sisa energi lama, sakit emosional, trauma yang menumpuk, dan bahkan kebiasaan yang tidak lagi selaras dengan dirimu yang baru. Itulah mengapa kamu cepat lelah, mudah terharu, atau sensitif terhadap tempat dan orang tertentu. Kamu tidak melemah, kamu sedang diarahkan, kamu tidak menjadi rapuh, kamu sedang dibuka. Dan sensasi tidak nyaman ini bagian dari penyesuaian agar berkah besar yang akan datang bisa masuk tanpa ditolak oleh tubuh dan pikiranmu. Tubuh adalah bait jiwamu. Jadi, saat jiwamu naik level, baitmu juga harus diperbaiki, dibersihkan, dan diperkuat. Itulah mengapa kamu merasa tidak seperti biasanya, karena kamu memang tidak berada dalam versi lama dirimu. Oleh karena itu, jika belakangan ini kamu merasa berbeda, jangan khawatir. Dengarkan tubuhmu.
Istirahatlah saat lelah, bersihkan pikiranmu saat bingung, dan izinkan dirimu merasa tanpa selalu mencari penjelasan logis. Energi baru sedang masuk ke sistemmu, energi yang membawa penyembuhan, kelimpahan, dan arah baru. Kamu tidak gila, kamu tidak sakit, kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih kuat secara spiritual dan fisik. Jangan abaikan sinyal dari tubuhmu, karena ia sedang mengatakan, waktumu hampir tiba. Dan ketika energi ini benar-benar menetap dalam tubuhmu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih peka, dan lebih penuh cahaya dari sebelumnya. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupmu yang akan jauh lebih selaras, lebih jujur, dan lebih penuh kekuatan. Bab 11, muncul sinyal kecil tapi ajaib. Tiba-tiba seseorang memberimu hadiah kecil meskipun kamu tidak pernah meminta. Kata yang tepat keluar dari mulut orang asing pada saat hatimu paling butuh kenyamanan. Kamu menemukan sejumlah kecil uang yang datang entah dari mana, tapi terasa seperti pelukan hangat dari semesta. Atau kamu baru saja selesai berdoa dan keesokan harinya tanpa diduga jawabannya datang. Mungkin tidak besar, mungkin tidak dramatis, tapi itu dalam. Sinyal-sinyal ini bukan kebetulan. Itu adalah bisikan lembut dari langit bahwa doa-doamu telah didengar dan waktumu hampir tiba. Jiwa yang akan segera menyentuh takdir barunya akan menerima sinyal-sinyal kecil terlebih dahulu, bukan untuk pamer, tapi untuk menguatkan hatimu agar terus percaya. Karena perubahan besar tidak pernah datang tanpa pendahulu. Jadi, semesta mengirimkan contoh-contoh kecil dari masa depanmu sebagai pengingat bahwa kamu berada di jalan yang benar. Perhatikan momen-momen sederhana, pesan tak terduga dari seseorang yang sudah lama menghilang, pelangi di hari ketika kamu hampir menyerah, atau sensasi hangat tiba-tiba yang muncul saat kamu berdoa dalam diam. Sinyal-sinyal kecil ini bukan hanya hal-hal indah, itu adalah konfirmasi ilahi. Jiwa terpilih tidak akan langsung menerima mahkota. Ia akan menerima sinyal agar berjalan dengan iman, bukan dengan keraguan. Dan hanya hati yang peka yang dapat menangkap pesan-pesan ini dengan jelas. Oleh karena itu, jangan abaikan hal-hal kecil yang telah terjadi padamu belakangan ini. Mungkin ada kebaikan tak terduga, bantuan yang datang tanpa pemberitahuan, atau ketenangan yang kamu rasakan tanpa sebab. Semua ini adalah cara Allah, Tuhan, mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Dan jika sinyal-sinyal kecil ini semakin sering muncul, bersiaplah, karena yang besar sedang dalam perjalanan. Jangan remehkan mukjizat kecil, karena itu adalah bukti bahwa portal besarmu sudah mulai terbuka. Jiwa yang mampu melihat makna di balik hal-hal sederhana adalah jiwa yang siap menerima berkah luar biasa. Dan jika kamu membaca ini dengan hati yang bergetar, mungkin ini juga salah satu sinyal terakhir. Bab 12, kamu diuji pada apa yang paling kamu takuti. Pada titik akhir, sebelum perubahan besar, semesta tidak lagi menguji hal-hal kecil. Ia akan mengarahkanmu langsung ke titik yang paling kamu takuti. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Ketakutan yang kamu hindari, yang kamu kubur dalam-dalam, akan muncul ke permukaan. Entah itu kehilangan, penolakan, kegagalan, atau kesendirian, itu akan datang seperti badai. Kamu mungkin merasa sendirian, rapuh, seolah tidak ada jalan keluar, tapi disitulah letak rahasianya. Saat kamu berdiri, menghadapi ketakutanmu yang terdalam, dan tidak lari, pada saat itulah kamu sedang mengetuk portal terbesar dalam hidupmu. Portal ini tidak terbuka dengan kekuatan otot, tapi dengan keberanian jiwa. Kamu akan merasa sepenuhnya diuji. Allah, Tuhan, akan tampak diam, doa-doa akan terasa menggantung, dan harapan akan tampak memudar. Tapi justru disitulah Allah, Tuhan, paling dekat. Dia ingin tahu apakah kamu masih percaya saat semua logika mengatakan itu tidak mungkin,
Apakah kamu masih berjalan meskipun lututmu gemetar ketakutan? Karena ketakutan itu hanyalah ilusi yang telah menahanmu mencapai takdirmu. Dan ketika kamu melewatinya, kamu akan melihat dunia yang benar-benar baru, penuh kedamaian, kejelasan, dan kekuatan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jiwa yang berani menghadapi ketakutan terbesarnya adalah jiwa yang dewasa. Dan jiwa yang dewasa adalah satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menerima yang besar. Jadi, jika sekarang kamu sedang menghadapi hal yang paling kamu takuti, jangan anggap itu akhir. Anggap itu pintu terakhir. Ujian ini bukan untuk menghukummu, tapi untuk memastikan kamu siap menerima kehidupan baru yang telah kamu doakan. Jangan mundur, jangan tenggelam dalam ketakutan lama. Ini adalah momenmu untuk mengklaim versi terbaik dari dirimu. Dan jika kamu mengatasi ini, tidak hanya pintumu akan terbuka, tapi tidak akan pernah tertutup lagi, karena kamu telah menjadi jiwa yang tidak hanya tahu tentang keberanian, tapi menjadi keberanian itu sendiri. Dan dunia sedang menunggumu bangkit, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang diubah, kamu sedang dimurnikan. Seluruh rasa sakit yang kamu rasakan adalah bagian dari kelahiran versi terbaik dari dirimu. Dan sekarang kamu hanya beberapa langkah lagi dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupmu. Tapi ingat, tidak semua orang bisa bertahan sampai titik ini. Banyak yang menyerah, banyak yang mundur, hanya karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan kemenangan. Oleh karena itu, ini adalah panggilan bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bangkit dan berjuang bersama cahaya di dalam dirimu. Jangan biarkan kelelahan mencuri masa depanmu. Jangan biarkan suara-suara eksternal menenggelamkan bisikan Allah, Tuhan, di hatimu. Kamu bukanlah orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menyelesaikan ujian ini dan menjadi cahaya bagi keluargamu, komunitasmu, dan dunia. Ujianmu hampir selesai, tapi keputusan akhir ada di tanganmu. Jika isi video ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan, itu adalah tanda. Dan sekarang, aku mengundangmu untuk bertindak sebagai jiwa terpilih. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai pengakuan atas proses suci di dalam dirimu. Klik berlangganan karena ada banyak pesan penting lainnya dari semesta yang perlu kamu terima dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa menulis di komentar, aku menerima transformasi dan kemenangan ilahi. Bagikan video ini kepada teman yang juga sedang berada di titik terendahnya. Siapa tahu melalui kamu, hidup mereka bisa berubah karena kita tidak hanya menonton video, kita sedang bangkit bersama dalam cahaya Allah dan semesta. Nurtured.